Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Jadi kemudian mengusap kepalanya. Jadi di sini disebutkan mengusap kepala. Dan telinga tidak disebutkan dalam hadis ini karena telinga adalah bagian dari kepala. Maka summakhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah membasuh kepala. Apakah membasuh kepala di sini adalah kullur ra'si, seluruh bagian kepala, au ba'dihi, atau sebagiannya. Jadi seluruh bagian kepala atau sebagiannya, ulama berbeda pendapat. Maka ayat ini wamsahu biru'usikum mengandung pengertian semua kepala atau sebagian kepala. Sehingga ada ulama yang memaknai mengusap kepala di sini adalah keseluruhan, kemudian ada yang memaknai mengusap kepala ini adalah sebagian. Tetapi prinsipnya para ulama beda pendapat, sebagian atau keseluruhan. Bapak dan saudara, nanti akan kita jumpai, akan kita sampaikan hadis yang lain tentang mengusap kepala. Jadi tentang mengusap kepala. Wa masaha Rasulullah bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepalanya itu adalah disebutkan bi ra'sihi wahidah, mengusap kepalanya hanya satu kali, tidak tiga kali. Jadi mengusap kepala hanya satu kali, tidak tiga kali. Ini yang kita baca dalam hadis ini. Kalau nanti Bapak Ibu menemukan hadis yang tiga kali, maka itu tidak keliru. Tetapi hadis yang kita baca saat ini adalah hadis menjelaskan mengusap kepala hanya satu kali. Termasuk itu yang diamalkan di tarjih. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mengusapnya fa'aqbala biyadaihi wa adbara, dari depan dan juga belakang. Yakni bada'a bimuqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian dari depan itu sampai ke tengkuk. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan dari tempat tadi memulai. Itu cara mengusap kepala. Itu cara mengusap kepala, yakni dari depan diusap mundur sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi sampai ke depan. Baru kemudian menyertainya adalah telinganya, yakni wa adkhala isba'aihi sabahatain fi udhunaihi, jadi memasukkan jarinya ke telinganya. Jadi kemudian wa masahabi bahamaihi, kemudian ibu jarinya di luar telinga. Jadi telunjuknya masuk ke dalam, ibu jarinya di luar. Ini yakni ada luar dan dalam dari telinga. Itu diusap satu paket. Nah, satu paket dengan kepala. Jadi tidak mengambil air lagi, dan airnya pun tidak dalam rangka membasuh. Yakni kepala itu tidak dibasuh tapi diusap menggunakan air yang nempel di tangan. Jadi tidak ambil air biur, tidak gitu, tapi hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Mengusapnya mana? Sesuai dengan hadis ini adalah dari depan kepalanya sampai ke tengkuknya. Jadi ini hadisnya tadi sudah kita bacakan, bada'a bimuqaddami ra'sihi, memulai dari depan kepalanya, dari sini,
hatta dhahaba bihima ila qafah. Lalu kemudian tangannya ini ditarik sampai ke tengkuk. Nah, tarik sampai ke tengkuk. Kemudian raddahuma ilal makanil ladzi bada'a, dikembalikan ke tempat tadi memulai. Jadi satu setangkep. Kalau begini kan selirang. Kalau balik lagi namanya setangkep. Nah, jadi ngusapnya tidak hanya baduk saja, baduk apa ini? Tapi dalam hadis ini adalah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, setangkep. Dan tidak ngambil air lagi, tangannya langsung diposisikan. Jadi ambil posisi yang ini apa namanya? Nah, telunjuk itu masukkan ke dalam. Nah, ini bukan ditembak ya, masukkan ke dalam. Kemudian ini apa? Jempol itu di luar, itu sama, setangkep. Nah, baik, itu yang kita pahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengusap kepala dan juga mengusap telinga, satu paket. Nah, gimana? Jadi dari depan ke belakang, sampai belakang ke depan lagi. Nah, terus posisikan tangan. Neng kok jenengan ra perlu ngene iki lho. Ini hanya untuk apa namanya? Ya untuk peragaan. Nanti jenengan bareng ngene iki terus gini ya gini, enggak perlu. Jadi langsung belakang, depan, ini masukkan. Nah, putar. Jadi diputer-puter, apa namanya? Ya? Putri sama, putra putri sama. Maka disitulah pentingnya tempat wudhu itu tertutup supaya perempuan nyaman di dalam berwudhu. Nah, kalau tempatnya terbuka, ya tidak sesempurna itu di dalam praktek berwudhu, karena tidak mungkin melepas jilbabnya. Nah, tidak boleh menampakkan aurat di depan laki-laki ajam atau laki-laki yang bukan mahramnya.